Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini Setio Anggraini. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi matematika Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Batam. Sebagai seorang dosen, saya telah berperan aktif dalam 3 aspek perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu aspek di bidang pengajaran. Saya akan memilih mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Matematika Aktuaria dengan bobot 3 SKS. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu tentang mata kuliah Matematika Aktuaria. Mata kuliah Matematika Aktuaria adalah mata kuliah yang membahas tentang aplikasi statistika, ekonomi, keuangan, dan matematika dalam mengelola dan memodelkan risiko dan ketidakpastian. Materi ini banyak digunakan dalam bidang asuransi, keuangan, dan bidang matematika lainnya. Salah satunya adalah asuransi jiwa. Terdapat 3 topik utama yang akan dibahas dalam mata kuliah ini, yaitu tentang perhitungan premi, perhitungan cadangan, dan model multistatus. Adapun teknik pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu mencakup delivery, interaction, dan assessment. Dalam aspek delivery, saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah ini. Aspek delivery tentunya dimulai dari persiapan materi yang diselaraskan dengan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan nantinya akan disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut sebagai CPMK. 5 CPL yang akan diimplementasikan dalam mata kuliah ini yaitu Adapun CPMK yang sesuai dengan mata kuliah ini ada 3. Yang pertama adalah mampu melakukan perhitungan dan penyelesaian permasalahan terkait dengan perhitungan premi. Yang kedua, mampu melakukan perhitungan dan penyelesaian permasalahan terkait dengan cadangan. Yang ketiga, mampu melakukan perhitungan dan penyelesaian permasalahan terkait dengan model multistatus. Untuk mendukung ketiga CPMK ini, disusun lagi sub CPMK. Terdapat 8 sub CPMK yang mendukung ketiga CPMK tersebut. Untuk memastikan efektivitas model delivery, maka mata kuliah ini dibagi menjadi 3 segmen utama, yaitu perhitungan premi, yang kedua perhitungan cadangan, yang ketiga adalah perhitungan multistatus dan multi-decrement. Untuk menunjang penyampaian materi pada mata kuliah ini, maka saya menggunakan beberapa sumber atau referensi, baik dari buku maupun dari jurnal. Sumber tersebut adalah buku Actuarial Mathematics dengan penulis Bowers, The Society of Actuary. Referensi yang kedua adalah Model for Quantifying Risk, buku oleh Robin Cunningham. Buku yang ketiga adalah Actuarial Mathematics for Life Contingent Risk oleh Dixon David. Buku yang keempat adalah Matematika Aktuaria dengan Software R oleh Aditya Roni Effendi dari Universitas Gadjah Mada. Lalu untuk jurnal pendukung, saya menggunakan jurnal-jurnal yang terkait dengan model multistatus ataupun perhitungan premi dan cadangan. Salah satunya yang saya integrasikan pada penelitian ini adalah penelitian saya yang berjudul Markovian Modeling of Transmission of Tuberculosis in Indonesia. Itulah aspek delivery pada mata kuliah ini. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang aspek interaction. Pada aspek ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pendekatan yang mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. Saya mengajak mereka untuk berpendapat dan bertanya terkait materi yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan responsif, di mana terjadi interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, interaksi saya sebagai pengajar dan mahasiswa diarahkan pada pola pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau dikenal sebagai student-centered learning. Dalam pembelajaran ini, metode yang akan digunakan adalah studi kasus. Pendekatan pembelajaran studi kasus memungkinkan mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dengan
contoh nyata dalam kehidupan. Seluruh proses interaksi dilakukan untuk mendukung partisipasi aktif mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih baik dan mendalam terhadap mata kuliah ini, dan juga memiliki karya yang dihasilkan melalui pembelajaran. Demikian aspek interaksi pada mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek assessment. Pada aspek asesmen atau penilaian, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan penilaian secara objektif pada mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama, seluruh aspek penilaian akan disampaikan beserta dengan kontrak perkuliahan yang ada. Adapun aspek penilaian yaitu 10% dari kehadiran dan keaktifan, 15% dari tugas, 10% dari kuis, 30% dari UTS, dan 35% dari UAS. Dengan adanya instrumen ini, mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian dari masing-masing bentuk evaluasi, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk dapat memperoleh hasil yang terbaik pada mata kuliah ini. Dengan demikian, saya telah menyampaikan seluruh aspek yang terkait dengan materi pada mata kuliah Matematika Aktuaria ini. Demikian pernyataan diri saya untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Setelah ini saya akan menyampaikan proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Matematika Aktuaria. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, hari ini kelas Matematika Aktuaria, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan kita sudah selesai mempelajari tentang premi dan cadangan untuk satu model. Nah, hari ini kita akan lebih fokus ke model multistatus dan model multi-decrement sebetulnya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita ingat dulu nih, kita mau mencapai apa sebetulnya di mata kuliah ini. Kita cek lagi, jadi capaian mata kuliahnya, CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah, untuk yang CPMK 1 itu kan menghitung premi, sudah selesai. Yang CPMK 2 itu menghitung cadangan, sudah juga. Jadi kita masuk ke CPMK yang ketiga, yaitu untuk model multistatus. Model multistatus nanti, sub CPMK-nya adalah kalian bisa ngitung premi dan cadangan model multistatus, lalu bisa hitung premi dan cadangan model multiple decrement. Oke, jadi ada multistatus, ada multi decrement. Nah, untuk hari ini kita akan fokus di pendahuluan. Jadi kalian ingat lagi tentang model multistatus. Lalu ada tentang rantai Markov. Rantai Markov itu sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya di proses stokastik. Jadi ini ada keterkaitannya, masih ada keterkaitannya dengan mata kuliah proses stokastik. Oke. Nah, selanjutnya hari ini hanya akan sampai di probabilitas dan intensitas transisi. Jadi target pembelajaran kita hari ini, kalian ingat apa itu model multistatus, rantai Markov-nya, lalu gimana cara menghitung probabilitas dan intensitas transisinya. Oke. Nah, selanjutnya, di hari ini kita tadi akan kenalan dulu nih dengan model-modelnya. Modelnya apa saja yang akan kita pelajari? Nanti ada life death model, ada accidental death model, ada permanent disability model, ada sickness death, ada critical illness, dan ada model-model yang lain sebetulnya. Tapi hari ini kita akan fokus ke 6 model tersebut. Nanti setelah itu kita akan pelajari tentang rantai Markov-nya. Oke. Nah, setelah tahu ini, apa tujuan akhirnya dari kalian pelajarin ini? Nah, untuk apa sebetulnya atau tujuan akhirnya kita pelajarin tentang si model multistatus ini? Jadi, kita untuk hari ini kita akan fokus ngenalin apa aja modelnya. Nah, nanti kita akan mencoba membuat tabel Excel seperti ini. Jadi, untuk antar statusnya, dan tabel ini akan berubah kalau modelnya berubah. Jadi, hari ini targetnya kalian harus paham tentang model-modelnya. Oke, nanti kita akan mencoba membuat ini. Agar bisa sampai membuat tabel ini, maka kalian harus paham dulu apa itu modelnya, gimana cara hitung probabilitasnya, intensitasnya, hitung anuitasnya, actuarial present value, nanti baru ke premi, ke cadangannya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke materinya.
Jadi kalau model multistatus, ini untuk traditional insurance biasanya hanya pakai dua model, yaitu life and death, hidup dan mati. Tapi untuk modern insurance itu lebih complicated, jadi ada sickness benefitnya, ada different payment by cause of death-nya. Jadi penyebab meninggal itu mempengaruhi besar benefit yang dibayarkan. Ada critical illness insurance juga, sehingga dibutuhkan model yang lebih kompleks nanti. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama ada life death model. Bentuknya seperti ini. Jadi betul-betul cuma ada dua state, yaitu dari hidup ke meninggal. Satu arah dari hidup hanya bisa ke meninggal. Gitu. Tapi nggak diketahui lebih jelas meninggalnya karena apa atau sebelumnya ada riwayat sakit apa, itu tidak diperhatikan. Oke. Model yang kedua namanya accidental death model. Jadi untuk accidental death model di sini diperhatikan ada dua jenis kematian, meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sebab lain. Kenapa dibedakan? Karena nanti benefitnya beda. Selanjutnya ada permanent disability model. Kalau permanent disability model di sini ada 3 status, yaitu dari status healthy atau sehat, status disable atau cacat, dan ada status death atau status meninggal. Jadi bentuknya beda. Kalau yang tadi memang sama-sama 3 status, tapi yang accidental ini hanya mempengaruhi dia meninggal karena apa. Kalau yang permanent disability ini bagaimana kondisi dia sebelum meninggal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke, banyak yang tanya ya. Sri, apa Sri? Ini saya mau tanya untuk permanent disability model, itu kenapa satu arah Bu? Nanti kalau misalnya tangannya bolak-balik, kira-kira bisa nggak? Oke, kenapa cuman satu arah aja ya? Jadi model yang ini itu khusus untuk disabilitas yang nggak bisa sembuh. Kalau nggak bisa sembuh itu kan ketika masuk ke state disable tidak akan balik lagi ke state healthy. Contohnya apa? Mungkin cacat yang menyebabkan tangan tidak berfungsi lagi. Nah itu kan nggak bisa tuh, udah tangannya nggak berfungsi lagi, yang misalkan amputation terus jadi ada lagi. Nah karena itu ketika sudah masuk fase disable, state disable, maka nggak bisa lagi masuk ke state healthy, jadinya hanya one way. Nah selanjutnya ada sickness death model. Kalau sickness death model ini juga ada 3 state, dan karena kalau sakit kan bisa sembuh, maka dari itu panahnya two way. Jadi healthy bisa sakit, sakit bisa sehat lagi. Dari sehat bisa sakit dulu baru meninggal, atau dari sehat bisa langsung meninggal. Tuh. Tapi dari meninggal nggak bisa balik sehat atau kembali sakit lagi. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke state meninggal, death, maka tidak bisa keluar ke state manapun lagi. Nah itu dinamakan absorbing state. Tuh, jadi ketika sudah masuk state itu nggak bisa keluar lagi. Yang terakhir di sini ada critical illness model. Kalau critical illness dia ada 4 state, yaitu healthy ke critical illness. Ini khusus untuk penyakit-penyakit kritis. Contohnya ada diabetes, stroke, kanker. Nah itu dianggap kalau sudah masuk ke fase sakit kritis itu maka peluang untuk sehat kembali itu sangat kecil. Jadi tidak ada kemungkinan dari critical kembali ke healthy. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, Bintang. Oke, good question. Tadi kalau yang sickness kan state-nya ada 3, kalau critical state-nya ada 4. Sebetulnya itu digunakan untuk pembagian benefitnya, jadi untuk akselerasi benefitnya di situ. Nah kita lanjut ke rantai Markov model multistatus. Jadi rantai Markov kan sudah dipelajari di mata kuliah proses stokastik. Kita mereview dulu sebentar. YT plus S sama dengan J jika diketahui YT sama dengan I terdefinisi. Maksudnya adalah probabilitas di waktu ke T dia ada di status I, dan di waktu T plus S dia ada di status J. Lalu yang kedua, probabilitas tidak bergantung pada informasi sebelum waktu T. Asumsi kedua itu tidak ada transisi berganda. Oke.
Selanjutnya, nah ini tentang notasinya. Ini tentang notasinya, jadi ini akan penting digunakan dan akan sering kita gunakan. Notasi yang digunakan adalah PXTIJ. Jadi kalau di Markov itu biasanya kan cuma PIJ. Kalau di proses stokastik itu hanya PIJ. Kalau di matematika aktuaria ini ada XT-nya. PXTIJ artinya adalah probabilitas berusia X, saat ini berusia X ada di status I, dan saat usia X plus T atau T tahun kemudian dia ada di status J. Oke, PXTIJ, ingat urutan membacanya ya, PXTIJ. Probabilitas seorang berusia X ada di status I, T tahun kemudian dia ada di status J. Nah, kalau II bar, jadi yang kedua itu PXTII bar. Itu probabilitas seorang berusia X ada di status I dan T tahun kemudian tetap ada di status I. Dia tidak pernah keluar dari state I. Ini kalau untuk P21310, ada yang tahu maknanya? Oke, Salsa. Artinya? Itu probabilitas di usia satu, di mana saat ini dia sakit, namun di tahun ketiga atau 3 tahun kemudian dia akan sembuh. Oke, good. Jadi paham ya yang lain? Bisa ya? Oke, good job. Kita lanjut. Oke, selanjutnya asumsi yang ketiga ini tentang intensitas transisi. Jadi kan tadi probabilitas transisi. Sekarang ada simbol baru, bentuknya adalah mu. Oke, intensitas transisi ini disebut juga hazard rate, failure rate. Jadi kalau intensitas transisi, hazard rate, failure rate itu sama maknanya. Simbolnya adalah yang mu x ij. Tadi kan sudah tahu maknanya. Kalau P21310 itu apa? Nah, selanjutnya di situ ada yang II bar. Jadi maksudnya misalkan P20300 bar. Ini maksudnya adalah probabilitas seorang berusia 20 tahun dalam 3 tahun ke depan dia akan tetap sehat tanpa pernah sakit sekalipun. Jadi dia nggak pernah keluar dari state 0. Gimana cara menghitung probabilitasnya? Kita akan gunakan persamaan yang 3, persamaan nomor 3, yaitu eksponen dari negatif integral dari 0 sampai T mu x plus R I titik dr. I titik itu maksudnya apa? I titik adalah jumlahan dari semua mu ij yang memungkinkan. Jadi misalkan ini I-nya adalah 0, berarti mu yang memungkinkan dari 0, berarti 01, 02. Di sini ada cerita nih, ada kasus tentang si Joni. Joni ini suka ikut balap motor. Joni suka balap motor sepanjang tahun dan mengalami cedera saat pertunjukan sesuai dengan model 3 status. Yang ditanya adalah berapa sih probabilitas Joni? Joni saat ini nih nggak ada cedera sama sekali. Berapa peluang dia minimal kena 1 cedera di tahun depan? Oke, kalau di tahun depan berarti T-nya berapa? 1. Jadi yang ditanya, kalau tidak ada cedera saat ini, lalu minimal ada 1 cedera di tahun depan. Berarti P 0 berapa? P 0, 1. Tadi ada minimal 1 cedera di tahun depan. Boleh 2 nggak? Boleh 2 nggak? Boleh. Berarti kalau 02 boleh nggak? Boleh, berarti PX1 ditambah PX102. 1 dikurangi PX100 bar. Nah, kita akan coba pakai yang ini dulu, karena tadi rumus yang kita pelajari yang II bar. 01 ditambah mu 02. 01 mu 02. Ini dijumlahkan, hasilnya adalah integral dari 3,718 dikali 0,03 tambah 0,06 kali 2 pangkat T. Oke. Masih ingat cara mengintegralkannya?
Berarti di sini PXT 00 bar adalah eksponen dari negatif integral 0 sampai 1 3,718 0,03 tambah 0,06 2 pangkat T dt. Yang atas kita integralkan terlebih dahulu. T-nya kita substitusikan 1, dikurangi T-nya kita substitusikan 0. Nah, ini diperoleh hasilnya tadi sudah ada, yaitu 0,64832. Jadi peluangnya si Joni tidak pernah cedera sama sekali adalah 64,83%. Berarti peluangnya Joni akan cedera minimal 1 kali adalah 1 dikurangi 64,8%. Sampai sini paham ya caranya? Oke, kalau paham kita coba next case. Kalian coba kerjakan. Oke. Jadi di example 2, kalau tadi itu ada 3 state-nya cedera, tidak ada cedera, cedera dan minimal 2 cedera. Sekarang case-nya adalah masuk ke sickness insurance. Oke, ada sickness insurance berjangka 5 tahun, modelnya seperti ini, probabilitas transisinya seperti ini. Yang ditanya adalah berapa sih peluangnya orang itu dalam 2 tahun tetap sehat, nggak pernah sakit sama sekali. Dan berapa sih peluangnya orang ini dalam 2 tahun ke depan sakit terus, belum pernah sembuh. Kita akan coba bandingkan, mana sih yang lebih besar peluangnya kalau sudah masuk ke usia X ini, mana yang lebih besar peluang untuk tetap sehat atau tetap sakit. Oke, bisa coba dikerjakan dulu. Ya. Oke, ada yang udah selesai kerjakan? Ih, good job Laras. Ayo, boleh yang udah selesai coba kerjakan? Kan ini ada 2 nih, yang satu kerjakannya 00, yang satu 11. Ada yang udah selesai lagi? Oke, Vivi, good job. Boleh Vivi sama Laras? Oke, Laras sama Vivi tadi udah kerjakan, dan ternyata kalau dari jawaban mereka berdua, ini kalau dari caranya sudah betul ya, ternyata peluang seseorang berusia X dalam 2 tahun kemudian tetap sehat, nggak pernah sakit, itu 88,69%. Tapi peluang seorang kalau dia sudah sakit, tidak pernah sembuh dalam 2 tahun itu juga tinggi, 85,2144%. Jadi kalau berdasarkan model ini, kalau di usia X ini kalian masih sehat, peluang kalian tetap sehat itu masih tinggi, masih 88%. Tapi kalau kalian sudah sakit, peluang kalian tetap sakit juga cukup tinggi, sangat tinggi, malah 85%. Oke. Sampai sini kebayang ya apa yang akan kita lakukan di sini? Oke, good job. Nah, itu kita akan fokus materi itu. Nah, untuk minggu depan, nah jadi minggu ini kan kalian baru kenalan sama modelnya. Kalian kenalan sama modelnya, lalu kalian kenalan sama makna probabilitas transisinya, gimana cara hitung probabilitas transisinya. Terus tadi yang waktu kasusnya si Joni, kalian ingat cara menghitungnya kan ada P01 ditambah P02. PXT atau tadi 1 dikurangi PXT 00 bar. Yang kedua, ini kita sudah tahu nih caranya. Tapi gimana kalau kita hitung 01, 02, 03, 12, 13? Nah, gimana? Nah, kalau yang hari ini kan kita fokus ke P00, ke yang state-nya sama. Minggu depan kita akan masuk ke Kolmogorov forward differential equation. Jadi ke Kolmogorovnya, ke numerical calculation-nya, kita hitung anuitasnya. Nah, jadi minggu depan kita akan pelajari nih dari 01, 12, 02. Dan rumus ini akan berbeda untuk setiap model. Oke? Nanti setelah kalian tahu caranya menghitung 01, 02, kita akan bikin tabelnya. Oke, sampai sini paham? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau masih bingung?
Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya mau cek dulu nih, betulan paham atau enggak. Kita cek dari tadi, makna dari misalkan tadi yang sickness, jangan di sickness, yang disability insurance ada berapa state? Ada 3, isinya adalah healthy, terus disable, oke, untuk panahnya dari healthy disable, oke, healthy ke death. Oke, sekarang kalau ini udah paham nih tentang model-modelnya. Saya mau cek lagi satu, maknanya P12 21 ini apa? Hah? Dia saat ini disable, tahun depan dia meninggal. Oke, good ya. 1, 2 disable ke death. Oke. Sekarang kalau ini kita ubah ke sick. Nah, panahnya ada yang berubah nggak? Ada. Yang sick ke healthy. Oke, berarti kalau yang ditanya 3, ini 02. Maknanya adalah peluang sehat, dia akan meninggal. Oke, good. Berarti sudah paham ya ada model apa saja, maksud dari probabilitasnya. Rumusnya masih ingat ya tadi? Cara pengerjaannya tadi sudah dicek, ternyata bisa. Nah, jadi siap untuk minggu depan kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga materi kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.